Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moderator yang Allah muliakan dan para peserta webinar seminar dakwah yang Allah muliakan pula. Semoga malam hari ini kita mendapatkan banyak kebaikan dalam majelis ilmu ini. Dan dalam sesi ini izinkan saya akan menyampaikan sekelumit tentang tema tentang moderasi yang kaitannya dengan diplomasi dalam dakwah ya, dengan judul Moderasi Diplomasi Islam dan Barat dalam tinjauan sejarah, dan kita sorot dalam bentuk studi perbandingan. Materi ini secara latar belakang ya, di latar belakangi oleh adanya sejarah yang perlu kita perhatikan bersama, di mana antara Barat dan Islam ini memiliki perbedaan julang yang sangat dalam dalam dakwah dan diplomasi. Dalam sejarah politik demokrasi di Barat, ya, bahkan sejak datangnya Islam sampai dengan hari ini. Mohon maaf kepada seluruh peserta, mohon untuk tidak mengaktifkan mic-nya, di-unmute agar kita bisa mengikuti pemaparan dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mendapatkan sebuah tulisan dari Dr. Abzar Iqbal ya, seorang diplomat yang sekitar tahun 90-an. Beliau menulis sebuah buku dengan judul Diplomacy in Early Islam. Yang bukunya ini cukup menarik dan beberapa kali dicetak ulang di beberapa negara di Timur Tengah dan di Eropa. Buku ini mencoba menguak tentang bagaimana sejarah diplomasi di Barat yang mengalami masa-masa keburukan atau masa-masa yang penuh dengan kelicikan, sampai kemudian sampai dengan hari ini atau sampai dengan masa Barat di era modern masih sangat terasa hal itu. Ya, sampai hari ini pun kita masih bisa menemukan jejak-jejak diplomasi yang mana dalam diplomasi itu tidak lepas daripada tipu-menipu, kira-kira begitu. Dan nanti kita bisa temukan juga dalam banyak tulisan seperti Profesor Dr. Tulus Warsito dalam jurnalnya juga menunjukkan hal itu. Bahkan adagium klasik yang menyatakan bahwa para diplomat ditugaskan untuk berbohong ini terus berlangsung sampai dengan konferensi Wina tahun 1961. Ya, padahal dalam konferensi itu sudah banyak ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang diplomasi. Terkait apa itu diplomasi, kita bisa lacak dalam berbagai literatur. Intinya, kalau kita merujuk kepada Oxford Dictionary, kita bisa melihat bahwasanya diplomasi adalah manajemen hubungan internasional dalam cara negosiasi. Maka nanti kita akan melihat pula dalam konteks negosiasi ini memang adalah bagaimana suatu negara berhubungan dengan negara lain, bagaimana satu daerah berhubungan dengan daerah lain. Maka kita akan temukan pula nanti diplomasi ini termaktub dalam buku-buku hubungan internasional ya. Kita akan melihat itu dalam buku-buku tersebut banyak sekali disebutkan teori-teori yang berkembang sampai dengan hari ini. Dalam sejarah masa lalu, karena memang diplomasi ini sebagai, kita katakan awalnya sebagai sebuah fenomena sosial yang kemudian menjadi sebuah teori dalam ilmu. Kalau literatur Barat menunjukkan, menurut Abzar Iqbal ini ya, bahwa orang-orang Barat ini menjadikan mitologi Yunani sebagai bagian daripada dasar-dasar diplomasi mereka. Contoh misalkan mereka menjadikan dewa Hermes, dewa yang diasosiasikan memiliki ketampanan, tapi juga sisi lain adalah kelicikan dan penipuan. Jadi, mitologi dewa Hermes ini menjadi dasar untuk mitologi untuk berkembangnya teori Barat tentang diplomatik ini. Ini kan sangat rendah sekali. Kemudian itu terus dikembangkan ya, sampai pada masa Renaissance, Boccaccio dan lain sebagainya, sampai dengan itu masih menjadikan teori-teori itu sebagai bagian dari hal yang memang diperbolehkan
Sampai-sampai Sir Henry Wotton, salah seorang duta besar Inggris waktu itu, ya, dia mengatakan duta besar adalah seseorang yang menipu di luar negeri demi kepentingan negerinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa sejarah itu sangat-sangat sering terjadi. Maka sejak abad ke-19 sebenarnya Eropa sudah mulai sadar dengan kondisi itu. Maka ada Kongres Wina tahun 1815, 1961 ya. Ya, dan ditandatangani oleh banyak negara merumuskan tentang bagaimana seharusnya negara-negara itu melakukan hubungan diplomatik. Maka nanti ada lahirlah undang-undang kekebalan diplomatik dan sebagainya. Maka jika kita bandingkan dengan Islam, ya, Islam sepertinya tidak memiliki gagap sejarah seperti ini. Meskipun nanti kalau kita lihat tentang diplomasi ini, ya, Islam dahulu tidak menggunakan kata-kata diplomasi atau diploma atau diplom, tapi Islam menggunakan kata-kata seperti sifarah atau misalkan al-barid, ya, dan semisalnya yang menunjukkan utusan. Di masa inilah baru kita melihat dalam literatur Arab sendiri baru kemudian mengadopsi istilah diplomasi, ya. Sehingga saat ini kalau kita mencari literatur sejarah kita ketemukan melalui rujukan diplomasi, ya. Tapi dulu menggunakan kata-kata Arab. Kalau kita kembali zaman Nabi SAW atau sebelum zaman Nabi, pada masa Nabi berdakwah di Makkah, itu ada diplomasi ini dalam kepemimpinan Quraisy yang memimpin kota Makkah waktu itu. Ya. Waktu itu Bani Adi adalah Bani yang memang yang diminta atau ditugasi untuk masalah sifarah ini. Yang sifatnya adalah utusan untuk mendamaikan satu negara, satu suku dengan suku yang lain, kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya. Ya. Dan kalau kita kenal Umar bin Khattab adalah bagian dari orang yang ditugas oleh hal itu, termasuk kakek-kakeknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam. Maka dalam ketika Islam itu hadir dengan Nabi Muhammad SAW mendirikan negeri Madinah setelah hijrah ke Madinah, negara Islam di Madinah, maka kita akan mengenal sejumlah diplomat ulung dalam Islam, ya, seperti Dihiyah bin Khalid al-Akhiri, Abdullah bin Husafa as-Sahmi, Amru bin Umayyah ad-Damri, dan sebagainya. Yang para diplomat tangguh ini, yang juga termasuk diplomat dakwah ini, memiliki kekhasan tersendiri dalam dakwahnya, dalam usaha diplomasinya tadi. Dan nanti kita akan lihat, ya, bagaimana mereka ini memiliki sepak terjang yang luar biasa ketika mereka melakukan tugasnya masing-masing. Tentu tidak kita jelaskan. Maka nanti kemudian jika kita lihat Islam, maka ada aspek-aspek diplomasi yang penting untuk kita lirik dalam Islam ini, yang kemudian membedakan dengan diplomasi di Barat. Pertama, maaf kami di gunung jaringan Islam adalah agama universal, ya, yang kemudian mengajarkan ide-ide tentang persamaan di antara manusia, termasuk persamaan antar negara-negara. Maka kalau kita gali hukum Islam yang kita dapatkan pertama kali, hak-hak musuh baik dalam keadaan perang maupun damai, dia dijamin. Hukum internasional yang dibangun Islam selain menawarkan regulasi antara negara Muslim dengan formula yang seadil-adilnya, tetapi juga antara negara Islam dengan non-Islam seluruh dunia. Dan nanti kalau kita lihat, ya, Islam ini luar biasa dalam praktek diplomasinya. Baik ketika Islam dalam posisi menjadi negara yang minor, ketika berkuasa, dia tetap menerapkan Islam karakteristik ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak kemudian ketika dia menjadi penguasa atau menjadi negara yang dominan, kemudian para diplomat dari negara lain kemudian direndahkan, tidak. Misalkan, dan ini nanti, ya, dalam bukunya Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State, menyebutkan bahwasanya, ya, Eropa nanti akan belajar dari Islam, akan mulai belajar. Nanti Renaissance itu kemudian dipengaruhi teori internasional dari buku-buku dalam Islam, bagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Hamidullah tadi. Maka kita kenal dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat yang sangat ma'lum sekali, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, ini menjadi ayat dasar kemudian diaplikasikan dalam konteks diplomasi.
aspek lainnya perlu kita lihat secara ini adalah misalkan kita lihat Nabi SAW itu dalam konteks pengiriman para duta atau para sifaroh tadi, para dari Nabi itu tidak di zaman itu sudah tampak sekali konsepnya yang prima. Misalkan dalam pemilihan duta besar atau para sifaroh tadi, beliau melihat hal-hal yang penting untuk diperhatikan seperti misalkan Nabi katakan idza abrotum ilayya baridan fa'asu hasanal wajhi hasanal ismi. Maka kalau kita mengutus seorang diplomat yang memiliki perawakan yang bagus dengan nama yang bagus juga ya. Maka nanti utusan-utusan yang Nabi utus itu nanti mereka memiliki perawakan yang bagus sekali ya. Seperti misalkan salah satu utusannya adalah Dihya Al-Kalbi yang diutus kepada Raja Romawi. Dihya Al-Kalbi ini adalah seseorang yang wajahnya tampan, bahkan Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW seringkali menyerupai wajah Dihya Al-Kalbi dalam riwayat Imam Bukhari misalkan. Dan Dihya Al-Kalbi ini memiliki tutur kata yang sangat tajam. Nanti ini hampir rata. Seperti dengan misalkan Amr bin As juga sama, kecakapan, kefasihan berbicaranya, kecerdasannya juga mumpuni sekali. Nanti makanya suatu ketika misalkan Nabi SAW pernah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah itu ke Raja Muqawqis ya. Sampai kemudian Raja Muqawqis itu takjub dengan utusan Nabi ini ya. Dan dia katakan ahsanta anta hakim ja'a min indi hakim ya. Dia katakan kepada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu itu adalah ini orang ini diplomat ini hebat sekali. Maka Anda ini orang yang sangat hakim penuh dengan hikmah. Dan Anda pun datang dari orang yang mengutusnya pun orang yang penuh hikmah juga. Lebih hikmah daripada Anda, kira-kira begitu. Nabi SAW juga memperhatikan hak-hak diplomasi. Ya. Yang ini belum ada di zaman diplomat di Barat. Orang kalau berdiplomat, misalkan antara Romawi dengan Persia, itu akan utusannya kadang kalau menjengkelkan akan dibunuh oleh rajanya, atau sebaliknya. Tapi di zaman Nabi, itu tidak terjadi. Misalkan, suatu ketika Nabi di zaman Nabi memimpin Madinah itu pernah didatangi oleh utusan Musailamah Al-Kadzab. Padahal Nabi ketika itu mampu untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal misalkan membunuh dan sebagainya. Tapi Nabi tidak lakukan itu. Meskipun ketika itu utusan Musailamah Al-Kadzab ini sampai-sampai mengucapkan demi Allah aku mengimani Musailamah Al-Kadzab sebagai rasul. Nabi tidak kemudian membunuhnya ataupun memenggalnya. Meskipun hukum Islam waktu itu ya tentu ini adalah kalimat-kalimat kekufuran. Bahkan Nabi katakan amma wallahi law anna rasul adrabtu a'naqakum. Kalau bukan duta tentu akan dieksekusi. Maka kemudian para ulama menyebutkan penjelasan bahwasanya ini adalah dalil tentang tahrimu qatlur rasul ya. Haram hukumnya membunuh para utusan-utusan yang datang kepada kaum muslimin, meskipun utusan itu kemudian wa in takallama bi kalimatil kufri ya, meskipun dia mengatakan kalimat-kalimat kekufuran di hadrati al-imam, di depan imam atau di depan penguasa. Kemudian Nabi juga melarang menahan diplomat ya, ini juga nanti dalam kasus Abu Rafi yang kemudian pernah ingin bertahan di Madinah tapi Nabi pulangkan ya, padahal Abu Rafi ini adalah utusan orang-orang Quraisy waktu itu. Tapi Nabi tidak mau menahan karena memang tidak boleh menahan seorang diplomat. Masya Allah, ini Islam sudah mengakomodir yang kita sebut hari ini sebagai kekebalan diplomatik ya. Di zaman itu sudah Nabi lakukan. Ini sungguh melampaui zamannya. Nabi juga misalkan ketika datang memberikan jaminan kepada para diplomat, seperti misalkan Nabi pernah mendapatkan tamu dari Bani Najran. Banyak sekali kaum Nasrani dari Bani Najran datang kepada Nabi SAW, beberapa rombongan, kemudian Nabi perintahkan untuk beribadah di masjid waktu itu. Karena memang tidak ada tempat waktu itu untuk mereka beribadah. Nabi berikan waktu dan berikan keluangan. Meskipun tentunya ini bukan karena konteks persamaan agama, tapi Nabi memberikan ruang tersendiri karena memang mereka ada tamu yang perlu dihormati. Dalam konteks ini juga misalkan dalam konteks takrim Sifaroh ini ya, Nabi tegas-tegas mengatakan apabila utusan suatu kaum datang kepada kalian, maka muliakanlah dia. Akrimuhu. Nah, ini adalah tatanan yang Nabi SAW bangun untuk membangun negara bagaimana konteks diplomasi. Maka kalau kita lihat nanti dalam Tabaqat Al-Kubra, ya,
ya, Imam Muhammad Ibnu Sa'ad ya, menyebutkan bahwa ada darud dhaifan. Ada darud dhaifan, rumah bagi para tamu yang datang, yaitu para diplomat yang datang kepada Nabi SAW di negeri Madinah, itu diberikan tempat khusus ya. Diberikan tempat tersendiri ya, kemudian mereka tinggal di sana selama beberapa hari ketika mereka harus bertemu dengan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dalam wasiat terakhir ya, sebelum Nabi meninggal dunia, ya, di antara 3 wasiat utama yang Nabi sebutkan, ya, misalkan akhrijul musyrikina min jaziratil Arab, itu ma'ruf kita semua. Dan Nabi katakan juga wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Ya. Ya. Perlakukan utusan sebagaimana saya dulu memperlakukan mereka. Maka Nabi SAW pun memperingatkan ya kepada kita semuanya dalam konteks berdiplomasi, dan ini adalah hukum negara, maka yang namanya utusan tidak boleh diganggu-gugat. Jadi harus diamankan, diberikan hak-haknya sebagaimana Nabi SAW dulu pernah hidup. Nabi SAW memberikan wasiat ini tentu bukan hal yang remeh ya, karena wasiat ini diberikan di ujung beliau SAW meninggal dunia. Ada beberapa hal lainnya mungkin nanti bisa kita share dalam diskusi ini. Ya, sementara ini waktunya sudah habis, saya cukupkan dulu. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.